أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menurut Buya sendiri, pentingnya organisasi ini seperti apa dan ayatnya Al-Quran di mana begitu Buya? Monggo Buya. Banyak orang berkeinginan dan bertujuan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Kalau saya tidak. Jadi baldatun thayyibatun, negeri yang baik dan Tuhan yang selalu mengampuni. Kalau itu tujuannya, maka berarti negaranya harus tidak baik. Karena harus minta ampun terus. Iya. Jadi kalau saya tidak menginginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik yang selalu mendapat ampunan Tuhan, enggak. Karena harus tidak baik artinya itu mafhum. Iya. Itu konteks namanya. Apa tujuan kalau saya? Tujuan saya ya tidak negeri yang baik saja, baldatun thayyibatun saja. Negeri yang baik. Jadi artinya tidak selalu melakukan kesalahan sehingga tidak perlu selalu mohon ampun. Iya. Mengharap ampunan Allah. Karena Iya. artinya selalu mau bersalah. Kemudian yang kedua, sepenting sampai di mana kepentingan organisasi, ya sampai kebutuhan kita tidak tahu di mana kita harus melakukan kehidupan ini. Umpama saya tahu masalah salat, tata cara salat saya tahu, maka saya tidak butuh organisasi itu karena saya tahu. Kemudian saya tidak tahu tata cara diskusi, saya tidak tahu tata cara debat, maka perlu organisasi itu. Jadi di mana ketidaktahuan kita, maka disitulah kita butuh organisasi itu. Karena organisasi adalah wadah bagaimana mengatur bagaimana kita berhidup sosial, bagaimana kita hidup antara pemimpin dan yang dipimpin. Itu organisasi. Jadi kalau kita tidak tahu tata cara hidup bertetangga, ya masuklah organisasi. Pentingnya organisasi menurut Al-Quran Buya. Kalau menurut Al-Quran diperintah oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi berkumpullah, berpegang teguhlah pada tali Allah. Jami'an semuanya, wa la tafarraqu, dan jangan pernah menjadi bercerai-berai. Artinya pedoman organisasi pertama harus ya Islam, harus yang agamis, yang beragama. Itu pedoman utamanya, harus syariat yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita meniru organisasi yang dibentuk oleh Nabi SAW. Apa? Yaitu pertama, Nabi mempersatukan antara manusia yang berbeda aliran, disatukan oleh Nabi antara sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Sehingga organisasi yang dibentuk oleh Nabi SAW menjadi organisasi terbaik yang pernah ada dan yang akan ada. Itu dikisahkan dalam surah Fath. Jadi simahum fi wujuhihim min asari sujud. Semua itu. Kazarin akhraja syat'ahu. Jadi seperti diumpamakan oleh Allah dengan padi yang tumbuh dan berbuah, akhirnya menghasilkan beras dan bermanfaat dari itu semua. Itu perumpamaan organisasi yang dibentuk oleh Nabi SAW. Jadi memang penting menurut Al-Quran, menurut Islam, penting organisasi berkelompok itu. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita dicipta bukan untuk hidup sendiri. Tidak ada orang yang tidak butuh pada orang lain. Tidak ada. Iya. Dalam semua sektor kehidupan. Pasti tidak ada orang yang hidup sendirian. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak butuh orang itu. Jangan. Itu sudah melanggar kodrat ciptaan Allah sebagai manusia. Ke surga pun berbondong-bondong, tidak sendirian, begitu kan Bu ya? Iya.
ada kelompok kan, ada 3 kelompok, ada sabiqunal awwalun, ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Mau masuk kelompok mana? Ya, sabiqunal awwalun kelompok poros tengah, sabiqun ulaikal muqarrabun itu orang terbaik. Kemudian ada ashabul yamin kelompok kanan, ashabul yamin. Jadi ada fi sidrin mahdud, talhim mandud, dhillim mamdud, ma'im maskub. Jadi kelompok kanan itu lewat di tempat-tempat yang baik, yang sejuk, yang indah. Ashabul shimal ada kelompok kiri, itu yang akan fasilitasnya nanti oleh Allah ya tempat yang panas, tempat itu belum neraka, belum. Iya, di surga itu. Belum. Tapi lewatnya belum surga dan neraka. iya. Itu masih perjalanan menuju. Perjalanannya ini. Iya. Iya, Ibu ya. Terima kasih penjelasan dan jawaban Buya Dr. Ahmad Maskur LC/MTHI untuk pemirsa, penanya dan pemirsa yang menonton di channel Catatan Sang Kiai. Mudah-mudahan penjelasan mulai dari awal dan jawaban bermanfaat kepada kita semua, secara khusus umat Islam tentunya. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.